Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat. Menelaah beragam pola pengembangan pantun. Nah, di sini ada beberapa contoh pantun dari pola 1 sampai pola 6. Silakan dibaca dulu ya. Bagaimana? Sudah dibacakan? Dalam menelaah struktur dan kebahasaan pantun, ada beberapa aspek yang perlu diketahui agar memudahkan kita dalam memahami struktur dan kebahasaan pantun. Aspek-aspek tersebut adalah kalimat perintah, kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, dan kalimat larangan. Nah, sekarang mari kita telaah struktur dan kebahasaan dari pantun-pantun ini. Coba perhatikan pada pantun pola 1. Ada kalimat, buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat ini merupakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi perintah atau suruhan. Kemudian perhatikan pada pantun pola 4. Ada kalimat, sebaiknya kau pikir dahulu. Kalimat ini merupakan kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran untuk kebaikan orang lain. Ditandai dengan kata sebaiknya, seyogyanya. Kemudian pada pantun pola kelima, ada kalimat, marilah kita jaga agar lestari. Kalimat ini merupakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Ditandai dengan kata ayo dan mari. Masih pada pantun pola kelima, ada kalimat, alangkah indahnya alam Indonesia. Kalimat ini merupakan kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati, seperti kagum, heran, senang, dan sedih. Ditandai dengan kata alangkah, betapa, dan bukan main. Kemudian pada pantun pola 1, kalimat ini merupakan kalimat larangan. Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain tidak melakukan kegiatan. Ditandai dengan kata jangan dan hindari. Selain itu, puisi rakyat juga tidak terlepas dari penggunaan kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu predikat. Contoh, seluruh siswa SMP menyaksikan video pembelajaran ini. Kalau kita pilih pola kalimatnya, seluruh siswa SMP merupakan subjek, menyaksikan merupakan predikat, dan video pembelajaran ini merupakan objek. Jadi, dalam kalimat ini hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua kalimat tunggal atau lebih. Nah, dua kalimat tunggal ini digabungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Dalam penerapannya, kalimat majemuk dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara atau sederajat. Yang kedua, kalimat majemuk hubungan syarat ditandai dengan kata jika, seandainya, asalkan, apabila, andaikan. Contoh, jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah. Ketiga, kalimat majemuk hubungan tujuan ditandai dengan kata agar, supaya, biar. Contoh, agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar. Yang keempat yaitu kalimat majemuk konsensif, ditandai dengan kata walaupun,
meskipun, biarpun, kendati pun, sungguh pun. Contoh, walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai harapan. Yang kelima, kalimat majemuk hubungan penyebaban. Ditandai dengan kata sebab, karena, oleh karena. Contoh, hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat. Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih. Yang keenam, yaitu kalimat majemuk hubungan perbandingan. Ditandai dengan kata ibarat, seperti bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih baik. Contoh, belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu. Yang ketujuh, kalimat majemuk hubungan akibat. Ditandai dengan kata sehingga, sampai-sampai, maka. Contoh, Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu. Kedelapan, yaitu kalimat majemuk hubungan cara. Contohnya, dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup. Dengan berpikir cermat, generasi muda menggapai asa. Selanjutnya kita menelaah struktur pantun. Perhatikan pantun berikut. Ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Hasil telaah dari pantun tersebut adalah struktur penyajian pantun terdiri atas 2 larik sampiran dan 2 larik isi. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan keempat. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak memiliki hubungan langsung. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, larik 1 dan larik 2 menggunakan kalimat perintah. Larik 1 dan larik 2 merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat, yaitu kalau. Pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Sebagai contoh, mari kita lihat pantun pada pola 1. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan membuang di tengah jalan. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Telaah dari pantun tersebut adalah struktur penyajian pantun terdiri atas 2 larik sampiran dan 2 larik isi. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4. Pantun tersebut memiliki rima silang atau AB-AB. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, larik 1 menggunakan kalimat perintah ditandai dengan kata buanglah, dan larik 2 menggunakan kalimat larangan ditandai dengan kata jangan. Larik ketiga menggunakan pola hubungan syarat, yaitu kalau. Sedangkan larik keempat adalah akibat yang merupakan jawaban dari larik ketiga. Perhatikan lagi contoh pantun pada pola kedua. Penghasil batik di Yogyakarta, penghasil ulos Sumatera Utara. Kalau kamu memiliki cita-cita, hendaklah mau sedikit sengsara. Telaah dari pantun tersebut adalah struktur penyajian pantun terdiri atas 2 larik sampiran dan 2 larik isi. 2 larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik ketiga dan keempat. Makna atau isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak memiliki hubungan langsung. Memiliki rima sejajar atau AA-AA. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, larik 1 dan 2 menggunakan kalimat berita. Larik 1 dan 2 merupakan kalimat yang berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola hubungan syarat. Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat majemuk. Untuk tugasnya, silakan kalian telaah pantun pada pola 3, 4, 5, dan 6 ya. Selanjutnya,
menelaah struktur dan kebahasaan gurindam. Sebelum menelaah, kita harus mengetahui lebih dulu kata penghubung atau konjungsi yang sering digunakan dalam puisi rakyat berupa gurindam. Kata penghubung yang sering digunakan pada gurindam yaitu yang pertama, kata penghubung tujuan. Merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan tujuan suatu cara atau suatu tindakan, ditandai dengan kata supaya, untuk, agar, dan guna. Yang kedua yaitu kata penghubung sebab atau kausal. Kata penghubung sebab atau kausal yaitu kata penghubung yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab tertentu, ditandai dengan kata sebab, sebab itu, karena, dan oleh karena itu. Yang ketiga, kata penghubung akibat. Konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga, sampai, dan akibatnya. Yang keempat yaitu kata penghubung syarat. Konjungsi syarat yang menjelaskan suatu hal bisa terpenuhi apabila syarat yang ada dipenuhi atau dijalankan. Contoh kata yang digunakan adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bila mana. Nah, sekarang coba baca gurindam berikut ya. Setelah kita baca, mari kita lihat telaah gurindam tersebut dari segi struktur penyajian, jenis kalimat yang digunakan, dan hubungan isi antar larik. Sebagai contoh pada bait pertama, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Dari gurindam tersebut dapat kita telaah bahwa struktur penyajian gurindam dua larik merupakan isi yang berhubungan. Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan pola hubungan syarat, yaitu pada larik pertama ada kata apabila, dan pada larik kedua kondisi atau keadaan jika syarat dilakukan. Selanjutnya menelaah struktur dan aspek kebahasaan syair. Silakan dibaca lebih dulu syair berikut. Mari kita lihat telaah syair tersebut. Sebagai contoh pada bait ketiga, hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman. Alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Contoh telaahnya, struktur penyajian syair satu bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama, yaitu rima sejajar atau AA. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan syair tersebut, larik 1 menggunakan kalimat untuk menyapa, menggunakan kata seru seperti hai. Larik 2 dan 3 merupakan kalimat perintah pada generasi muda yang disapa pada larik 1. Larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Pilihan kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata yang bersifat simbolik dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.